Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de... Selamat pagi Bu Yesa, selamat pagi. Di sini saya ingin mengajak Anda untuk mendirikan sebuah PT. Apakah Anda setuju? Boleh, itu ide yang sangat bagus. Kira-kira nama apa yang cocok untuk PT yang kita akan dirikan? Bagaimana kalau PT Lentera Rasa Nusantara, di mana perusahaan itu bergerak di bidang makanan dan berfokus pada produksi dan distribusi makanan Indonesia seperti keripik, sambal, atau rempah-rempah. Menarik. Kira-kira untuk modalnya kisaran berapa? Kalau untuk modal, bagaimana kalau 50 juta? Deal? Setelah pendiri perusahaan sudah menentukan nama perusahaan dan besaran modalnya, selanjutnya pergi ke kantor notaris untuk membuat akte perusahaan. Di sana, pendiri perusahaan akan dimintai informasi terkait nama dan tempat perusahaan, maksud dan tujuan, jangka waktu pendirian, jumlah saham, penetapan tempat, dan tata cara penggunaan laba dan dividen. Di kantor kelurahan, pendiri PT mengajukan domisili perusahaan dan mereka juga menyerahkan berkas fotokopi pajak bumi dan bangunan. Perjanjian sewa kontrak bagi yang bukan domisili di gedung perusahaan, kartu tanda penduduk, dan izin mendirikan bangunan jika tidak berada di gedung perkantoran. Setelah mengurus domisili di kantor kelurahan, pendiri PT mengajukan permohonan pendaftaran NPWP ke pelayanan pajak. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri. Selanjutnya, rapat atau proses pembuatan anggaran dasar perseroan, di mana dalam rapat ini disusun dan disahkan dalam rapat pendirian perusahaan anggaran dasar. Ini berisi struktur organisasi, pembagian saham, serta hak dan kewajiban para pemegang saham. Nah, setelah anggaran dasar ini disusun dan disahkan dalam rapat pendiri, lalu pendiri mengajukan permohonan ke Kemenkumham. Setelah rapat pendirian anggaran perusahaan sudah disepakati, selanjutnya pendirian perusahaan mengajukan berkas-berkas seperti bukti setoran bank dan modal, dan bukti penerimaan negara bukan pajak atau PNB, dan akte pendirian ke kantor Kemenkumham. Setelah diproses kantor Kemenkumham, nanti akan diumumkan bahwa perusahaan PT Lentera Rasa Nusantara sudah sah berdiri dan siap beroperasi dan juga sah secara hukum. Setelah PT disahkan oleh Kemenkumham, selanjutnya pendiri perusahaan bisa dapat melakukan pendaftaran NIP atau nomor induk berusaha dan SIUP atau surat izin usaha perdagangan.